warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadita Cahaya Astika dengan NIM akhir 032. Di Desa Wisata Tanjung Doharjo Ngaglik, Sleman, terdapat proses pembuatan biogas dari kotoran sapi. Karena banyaknya jumlah ternak sapi milik warga yang berpotensi dilakukan pengelolaan kembali kotoran ternak yang dihasilkan agar lebih bermanfaat. Proses yang pertama yaitu mengambil kotoran sapi yang masih segar lalu dimasukkan ke dalam sumur. Sapi yang dibutuhkan hanya 3 bisa menghasilkan 30 kilo kotoran sapi dalam 1 minggu. Setelah semua kotoran dimasukkan, maka akan dimasukkan air 1:1 dari kotoran sapi yang telah dimasukkan. Setelah proses memasukkan air, maka digoyang-goyangkan gagang pintunya agar air bisa masuk meresap ke dalam. Lalu putar air dan kotoran sapi yang di dalam sumur tadi sampai habis. Setelah itu, kotoran yang sudah tercampur tadi akan masuk ke digester yang berukuran 3x3 meter. Dan setelah itu tutup digester dan pastikan tidak bocor. Itu adalah tempat pengecekan dan menyalurkan biogas ke rumah warga. Selain itu, dari sisa kotoran sapi hasil proses biogas dihasilkan kompos padat dan kompos cair yang bermanfaat untuk menyuburkan lahan pertanian dan sebagian dijual jika kebutuhan untuk lahan sendiri sudah cukup. Setelah itu, biogas dialirkan ke rumah warga. Api yang dihasilkan oleh biogas yaitu berwarna biru dan memiliki aroma seperti kotoran sapi. Dan biogas itu sangat aman, tidak mudah meledak seperti LPG. Biogas memiliki manfaat ekonomi, yaitu mengurangi pengeluaran rumah tangga, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas udara, menyuburkan tanah, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan mengurangi limbah pertanian, mengurangi biaya energi. Sebenarnya awalnya itu bantuan dari teman-teman UGM. Akan tapi kan banyaknya masyarakat sini yang UMKM, jadi untuk supaya pengeluaran Enggak ada, cuma tadi itu kotoran sama air. Udah simpel. Itu pembuatan alatnya itu butuh biaya berapa? Oh ya itu, Iya, kubahnya itu sekitar itu total habis sekitar 2 bulan juga. Tapi kan bantuan untuk membentuk kubahnya, kubah sama kompornya sama udah perawan-perawan sekitar 2 bulan juga. Dampak bagi masyarakat? Dampak
Ya nggak ada dampak yang negatif, nggak ada, selama ini belum ada Dampak keluar. positif. Banyak positifnya dari pupuk, kita menghasilkan pupuk untuk pertanian karena kebetulan di sini rata-rata petani. Jadi nanti dari limbahnya itu ada yang dari cair bisa menjadi pupuk cair, yang padat menjadi pupuk padat. Bisa yang cair bisa disemprotkan, bisa untuk ngocor, dan hasilnya cukup bagus. Maka kedepannya kita akan kembangkan, kita akan nanti berjualan pupuk itu setelah nanti kita bisa mengemas yang lebih baik. Kalau kita menemukan, karena ini baru aja kita membuat pupuknya, ini baru aja, yang kemarin cuma kita buang aja. Terus 5 bulan yang lalu mulai dibangun itu, ditutup, kita bisa supaya tidak kena air hujan, supaya pupuknya bisa kering, baru menuju ke situ. Apakah energi ini kemungkinan bisa berprosesi berapa lama? Maksudnya Energi ini bisa berproses berapa lama? selama masih diisi ya masih bisa. Jadi kalau nggak diisi ya nanti nggak keluarga. Kalau masih diisi beberapa umur masih nggak akan berarti, karena cuman sebenarnya simpel banget. Mbaknya itu ngasih kotoran ke botol aqua aja, kasih kotoran, kasih air, ditutup, akan berbentuk kayak Berarti itu bisa dipraktekkan secara individu ya Pak? bisa. Mau kita itu sapi tank kita lah, kotoran kita dengan langsung keluar air api bisa. Berarti bisa diterapkan ke anak SD? Bisa. Cuman saya belum pernah praktekkan. Di Betawi saya pernah lihat YouTube pakai kotoran ke botol aqua, kasih air, hidup, bisa hidup. Ya sebenarnya simpel banget, nggak ada proses yang harus pakai obat apa, harus seperti apa, nggak ada, sama sekali nggak ada. Jadi sebenarnya simpel banget. Tapi kan pembentukan kubah 3x3 kedalaman 3 meter kan nggak banyak, atau kursinya itu habis sekitar 12 juta. Tapi udah sama kompor 3, peralon, ya semua sampai hidup pokoknya sekitar 12 juta. Belum sama rumahnya loh, kalau rumahnya itu beda lagi. Atap-atapnya itu beda, ada anggaran lain. Dimanfaatkan satu dusun Pak ini biogasnya atau berapa rumah? 3 rumah Pak, dengan ukuran 3x3 itu untuk 3 rumah. Itu cukup atau kurang? Atau... Masih kurang kalau untuk, karena kembali ke tadi penggunaan UMKM kan membutuhkan gas yang banyak, Oh, iya. masaknya juga banyak. Kalau untuk rumah tangga aja mungkin pas cukup, tapi kalau untuk UMKM kan beda, tergantung pesanan. Kalau catering kan masaknya jelas banyak, Iya. nanti buat makanan banyak ya pasti kurang. Kakak saya di sini kan setiap hari mengasih makan orang yang lansia sama keterbelakangan, itu masaknya juga pakai itu. Jadi udah dipakai jam 4 itu udah pakai masak, proses berapa tempat itu kakak saya kasih makan aja, memang kebutuhan gasnya dari situ. Pengolahan biogas juga bisa diterapkan untuk anak SD dengan cara menaruh kotoran sapi ke dalam botol aqua. Dan setelah beberapa hari akan melakukan fermentasi dan akan muncul sebuah api dari botol tersebut.